إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من البدعة ومن النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam terucap kalimat yang mulia, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kami memuji dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga kami mohon ampunan serta hidayah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, disembah dengan benar, kecuali hanyalah Allah Jalla wa'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ikhwani fiddin,
A'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr terkait dengan materi khutbah Jumat, penyebab hati mati seseorang muslim. Penyebab matinya hati seorang muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hati yang mati yakni hati yang kosong dari hakikat kehidupan. Hati yang mati selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya. Hati yang mati tidak peduli dengan apapun. Nah, yang terpenting bagi dia yakni keinginan dan syahwatnya terpenuhi. Hati yang mati menghambakan diri kepada selain Allah Jalla wa'ala. Hawa nafsu menjadi pemimpinnya. Syahwat selaku komandannya. Kejahilan adalah sopirnya. Hasad serta dengki adalah kendaraannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hati yang mati terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan yang semu. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin a'azakumullah, membaur dan berteman dengan orang yang memiliki hati semacam ini adalah merupakan racun dan menemaninya laksana kebinasaan. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada maradun, ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Nah, Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah yang lain Allah jelaskan, terdapat dalam Quran surah As-Saff ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, Ibn Ibn Azakumullah,
Jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hati yang keras membatu, bahkan mati, disebabkan oleh beberapa perkara. Di antaranya yakni penyebab yang pertama, al-awal, ankum araftumullah, bahwasanya kalian mengetahui, mengenal Allah itu ada. Falam ta'uddu haqqahu, akan tetapi tidak memenuhi haknya. Inilah penyebab hati seseorang muslim mati. Dalam surah yang lain Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah Jalla wa Ala menciptakan kita bukan hanya untuk makan. Allah Jalla wa Ala menciptakan kita bukan untuk hanya sekedar minum dan keperluan hidup duniawi semata. Yang perlu kita ingat, Allah Jalla wa Ala menciptakan kita dengan tujuan yang agung, yaitu agar kita memenuhi hak Allah Jalla wa Ala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh Rasulnya. Ibadah bidin Allah azza. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Ibadah bidin azakumullah. Adapun penyebab hati mati yang kedua, as-tsani, za'amtum ankum tuhibbuna Rasulullah, bahwasanya kalian mengaku mencintai Rasulullah, tsumma taraktumu sunnatahu, kemudian justru meninggalkan sunnahnya, meneladani mengikuti Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi seorang muslim, karena dengan mewujudkan ketaatan kepada beliau SAW, pada hakikatnya dia telah memenuhi, mentaati Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, may yuti'illah rasul, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari sebab-sebab matinya hati seorang hamba dan mampu menjalankan amalan ibadah sesuai sunnah Rasulullah SAW sebagai obat dari hati yang mati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fillah, azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Berulang kali khatib mengingatkan, dan tentunya tak bosan-bosannya, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling baik, paling banyak mengingat kematian, dan tentunya paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya, yakni negeri akhirat. Kematian, jamaah, akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, tatkala jatah umur yang telah ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajalnya yang tentunya tidak mungkin kita lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan fikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.